الله الرحمن الرحيم. تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن لسليمان بن حسين بن محمد الجمزوري رحمه الله تعالى. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. نعم. Di sini beliau mengawali baitnya, mengawali manzumahnya dengan kalimat yaqulu raji. Ya. Yaqulu raji ini bentuk dari ketawaduan beliau, ya, bentuk daripada ketawaduan beliau. Yang mana beliau ini ulama besar, ya. Beliau ini ulama besar, tapi lebih menggunakan kalau dalam bahasa Arab itu kan diksi yang ketiga, ya, orang ketiga. Seolah-olah ingin mengatakan bahwa orang yang tidak dikenal ini akan mengatakan sesuatu, akan menyampaikan sesuatu. Dan ini bentuk ketawaduan beliau. Kemudian rahmatil ghafuri, beliau hanya mengharapkan rahmat dari Al-Ghafur. Siapa beliau? Dauman Sulaiman wal Jamzuri. Nah, yang akan dinadhamkan oleh Sulaiman Al-Jamzuri. Nah, jadi nama beliau ini adalah Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Shalabi Al-Jamzuri Al-Afandi. Nah, Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Shalabi Al-Jamzuri Al-Afandi. Beliau ini lahir di ibu kota barat Mesir, yakni Tanta. Ya, di bulan Rabiul Awal 1160 Hijriah. Adapun wafatnya, itu beliau tidak diketahui secara pasti. Namun ada yang mengatakan bahwa beliau wafat di tahun 1227 Hijriah. Seorang ulama besar, ya, wafat di tahun 1227 Hijriah, kurang lebih 2 abad ya sama kita. 2 abad lebih sedikit. Nah, karya tulis beliau ini banyak sekali, ya, Masya Allah. Ada Tuhfatul Atfal itu sendiri, kemudian ada Fathul Aqfal, ini syarah Tuhfatul Atfal. Kemudian ada matan Kanzul Ma'ani bitahrir Hirzul Amani. Ya, ini syarah dari Hirzul Amani wa Wajhut Tahani, Qira'ah Sab'ah. Kemudian beliau juga menulis manzumah riwayat Warsh dan lain sebagainya. Ya, banyak karyanya. Dan beliau ini, ya, dan hari ini kan Matan Jazari dengan Tuhfatul Atfal itu kalau dalam dunia pendidikan Quran fungsinya saling melengkapi, ya. Dua kitab yang disatukan, ya, saling melengkapi, Tuhfatul Atfal dan juga Jazari. Nah, tapi perlu kita tahu bahwa mereka berdua ini lintas generasi yang cukup jauh. Ya, lintas generasi yang cukup jauh. Kalau dalam silsilah sanad riwayat Hafiz, Al-Imam Ibnul Jazari itu generasi ke-16, sementara beliau, Syekh Sulaiman bin Husain Al-Jamzuri, itu beliau generasi ke-25, ya, dalam periwayatan riwayat Hafiz an Asim bin Tariq Asy-Syatibiyah. Jadi terpaut generasi yang cukup jauh. Nama Sulaiman sendiri ini berasal dari
nama nabi dari kalangan Ajam ya. Nabi Sulaiman itu bukan nabi orang Arab ya. Beliau dari kalangan Ajam, non Arab. Ya. Adapun kalau nabi dari 25 nabi yang kita kenal yang berasal dari Arab itu hanya 5 ya. Ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Adam tentunya, dan juga Nabi Hud. Jadi sisanya ini bukan dari kalangan Arab. Sehingga penulisan lafadz Sulaiman dalam Al-Quran itu dengan penulisan imla itu ada perbedaan. Ya. Kalau Sulaiman dalam Al-Quran ditulis tanpa alif. Ya, ditulis tanpa alif dan ini disepakati oleh para ulama Rasm. Adapun Sulaiman pada imla, pada bahasa Arab, itu ditulis dengan alif. Nah, ini di antara faedahnya. Kemudian beliau menjelaskan wa ba'du hadza nazmul muridi fin nuni wat tanwini wal mudud. Ya, jadi isi nazam ini adalah untuk para murid. Ya, untuk para murid yang berisi tentang pembahasan nun, pembahasan tanwin dan juga pembahasan mad. Sama itu bi tuhfatil atfal. Ya, aku namakan kitab ini dengan Tuhfatul Atfal. An Syaikhina al-Mihi Dzil Kamali. Nah, faedah-faedah ini beliau sampaikan bahwa saya dapatkan dari guru saya, yaitu Syekh Al-Mihi. Nah, Syekh Al-Mihi. Dzil Kamali yang memiliki keluasan ilmu. Nah, Syekh Al-Mihi sendiri itu seorang ulama, ya, hidup dari tahun 1139 Hijriah sampai 1204 Hijriah. Ya. Syekh Al-Mihi. Nama aslinya adalah Nuruddin. Ya, Nuruddin Ali bin Umar bin Hamad bin Umar bin Naji. Nuruddin bin Umar, Nuruddin Ali bin Umar bin Hamad bin Umar bin Naji Al-Mihi. Ya. Hidup 1139 sampai 1204 Hijriah. Nah, sama itu Tuhfatul Atfal. Nah, ini kitab ini dinamakan dengan Tuhfatul Atfal. Ya, ini artinya bingkisan atau hadiah untuk anak-anak. Karena kitab ini sangat cocok untuk pemula. Ya, kitab ini sangat cocok untuk pemula. Nah, dan di sini beliau hanya menyebutkan salah satu gurunya yaitu Al-Mihi. Ada guru lain, ya, yaitu namanya Mujahid Al-Ahmadi. Nah, Mujahid Al-Ahmadi ini, Syekh Mujahid Al-Ahmadi itulah yang memberikan gelar atau julukan Al-Afandi. Ya, tadi sudah kita sebutkan di awal bahwa Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ini punya julukan di belakangnya yaitu Al-Afandi. Nah, yang menisbatkan adalah Syekh Mujahid Al-Ahmadi. Kalau dalam bahasa Turki, Al-Afandi itu artinya orang yang sangat mulia atau sangat cerdas. Ya. Sosok yang dituankan. Taib. Nah, kemudian beliau juga menambahkan pujian untuk gurunya yaitu Dzil Kamali, ya, an Syaikhina al-Mihi Dzil Kamali. Dzil Kamali di sini secara bahasa artinya yang memiliki kesempurnaan ilmu atau keluasan ilmu. Tapi ini sifatnya tidak mutlak, ya. Ini hanya pujian dari seorang murid kepada gurunya, ya, dan ini termasuk adab yang sangat indah. Ya, jadi di antara adab yang sangat indah adalah kita membanggakan guru kita daripada orang lain. Ya, kita membanggakan guru kita daripada orang lain. Meskipun secara kalau ditimbang orang lain tersebut jauh lebih pintar daripada guru kita. Tapi di antara adab yang diajarkan oleh para ulama adalah sesiapapun guru kita, tetap itu guru kita yang layak kita idolakan, yang layak kita hormati, yang layak kita berikan pujian. Jadi seperti itu. Tentunya selama tidak melanggar koridor syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan beliau di sini membahasakan arju bihi ayyan fa'atul laba wal ajra wal qabul was sawab. Beliau dari penulisan kitab ini beliau mengharap agar bisa bermanfaat untuk para talib, ya, dan juga diberikan pahala, diterima kebaikannya dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut Mas. باب النون الساكنة والتنوين. للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخ التبيين. فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست رتبت فلتعرف. همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت. في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. في خمسة من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. صف ذا سنا كم جاد شخص قد سما ذو طيبا زد في تقى ضع ظالما. طيبا زد في تقى ضع ظالما. Di sini beliau mulai membahas hukum ahkamin nun wa tanwin mulai dari bait ke-6 sampai 16 ya. Dengan sangat simpel beliau membahasakan linnuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhud tabyini. Kata beliau hukum nun sukun atau tanwin itu ada 4. Ya, hukum nun sukun atau tanwin itu ada 4 dan ini insyaallah antum sudah masyhur ya. Ada izhar ketika ketemu huruf-huruf halqi yaitu ain ha, ghain kha, hamzah, ha. Ya. Nah, ini yang disepakati oleh jumhur. Akan tetapi ketika nun sukun atau tanwin ketemu ghain dan kha, ada juga riwayat yang membaca dengan ikhfa. Ya, ada juga riwayat yang membaca dengan ikhfa yaitu pada qiraatnya Imam Abu Ja'far Al-Madani. Ya. Qurra yang ke-8 dari qiraah Asyrah. Nah. Kemudian wasani idghamun bi sittatin atat fi yarmuluna indahum qad sabatat. Yang kedua kata beliau ada idgham. Idgham di sini ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Nah, baik. Sebelum itu kita bahas dulu apa perbedaan nun sukun dengan tanwin. Nun sukun, kalau nun sukun itu huruf asli ya. Kalau tanwin itu nun sukun zaidah, yaitu tambahan. Karena fungsinya tambahan hanya berlaku atau hanya dibaca ketika wasol. Kalau waqaf dia harus dihapus. Ya, dia harus dihapus. Dan masih banyak lagi karena keterbatasan waktu kita. Kemudian lakinnaha qismani qismun yudghama fi bi gunnatin yanmu ulima illa idza kana bi kalimatin fala tudghim kadunya sumasin wanin tala. Wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lam war ra summa karriranna. Ada beliau menjelaskan ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Meskipun nanti nampaknya tentang gunnah akan kita bahas di bab berikutnya ya. Yaitu idgham bi gunnah disyaratkan ketika nun sukun atau tanwin ketemu ya mim nun waw dalam dua kata yang berbeda.
Tapi kalau terdiri dari satu kata, seperti kata dunya, sinwan, maka tidak berlaku idgham bi gunnah. Ya, berlakunya adalah izhar mutlak. Ya, izhar mutlak. Nah, pun begitu, dalam sebagian riwayat, ya, khususnya pada Asyrah Kubro, ya, ada riwayat yang menyatakan bahwa nun sukun atau tanwin ketemu lam dan ro itu bigunnah, ya, dibaca bigunnah. Ya, pada riwayat Hafiz yang terdiri dari 57 torik, ada torik-torik yang membaca dengan idgham bigunnah ketika nun sukun atau tanwin ketemu lam atau ro. Contoh misalkan walam yakul lahu kufuwan ahad, walam yakul lahu kufuwan ahad, atau ar-ra'ahu istaghna, ar-ra'ahu istaghna. Nah, jadi dengan gunnah. Meskipun dengan gunnah, ro-nya tetap nggak boleh ar. Nah, kemudian yang ketiga beliau menjelaskan wasalisu iqlab indal ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Yang ketiga ada iqlab. Ya, iqlab itu ketika bertemu dengan ba, nun sukun ketemu dengan ba, miman bi gunnatin. Ya. Dibaca dengan huruf mim bi gunnah. Ya. Dipanjangkan kadar gunnahnya ma'al ikhfa'i. Ma'al ikhfa'i di sini para ulama berbeda pendapat ya, apakah cara membacanya adalah dengan apa namanya? Furjah, yakni membuka bibir sedikit, atau dengan itbak, yakni merapatkan kedua bibir. Nah, dan ini dua-duanya ada riwayatnya masing-masing ya. Ada riwayatnya masing-masing dan ini bukan perkara yang muhdas, bukan perkara yang baru muncul 1 abad ke belakang. Ya. Tapi sudah dibahas sejak zaman dahulu ya, sejak abad ke-5 sudah muncul pembahasan itu dan Imam Al-Ja'bari juga sudah membahas. Adapun kalau Syekh Aiman Suwaid ini lebih mengatakan furjah, ya, membaca dengan contoh misalkan min ba'd itu termasuk muhdas. Nah, ala kulli hal ini termasuk perkara ilmiah dan ini dua-duanya sebenarnya ada asalnya ya, dua-duanya sebenarnya ada asalnya dan diperbolehkan. Taib. Kemudian jadi ada idgham, ada izhar, ada iqlab ya. Nah, yang mana sampaikan adalah yang kekhususan ada namanya izhar riwayah. Kalau izhar riwayah ada pada surah Yasin ya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Kemudian nun wal qalam. Itu pada riwayat kita namanya izhar riwayah. Tapi ada juga satu lagi izhar lil jami'i qiraat. Izhar lil jami'. Izhar lil jami'. Apa itu? 3 lafadz yang seluruh qiraat tidak ada khilaf, yakni dibaca dengan izhar. Nah, tadi kan sudah kita spill ya, bahwa Abu Ja'far ketika nun sukun atau tanwin ketemu ghain dan kha itu dibaca ikhfa, kecuali pada 3 lafadz. Beliau membaca iyyakun ghaniyya pada surah An-Nisa, kemudian wal munkhaniqah pada surah Maidah, kemudian fasayun ghiduna ilaik pada surah Al-Isra. Nah, ini 3 lafadz yang izhar lil jami'. Kemudian fi khamsatin min ba'di ashrin ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad dhamantuha. Nah, ada 15 lafaz kata beliau, ada 15 huruf yang dibaca dengan ikhfa, yaitu apa sisanya? Ya, sisanya. Ini tersusun pada kalimat sifdha sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqa dha' zalima. Ya, huruf yang depan. Nah, lanjut Mas. Mana nih orang? Babul mimi wan nunil musyaddadatain wa ghunna mimma summa nuna shuddida
وسم كل حرف وسم كلا حرف غنة بدا. Baik, harus. Di sini beliau menyampaikan ahkamun nunin wal mim musyaddadatain. Hukum nun dan mim tasydid. Ya, ada namanya hukum gunnah. Nah, gunnah sendiri ini 3 in 1 ya. Gunnah itu 3 in 1 kalau saya nyebutkan. Apa itu? Gunnah itu kedudukannya bisa sebagai makhraj. Yakni apa? Wa gunnatum makhrajuhal khayshum. Ya. Gunnah kedudukannya bisa sebagai huruf. Nah, karena banyak makhraj, banyak tempat keluar. Gunnah itu juga bisa digunakan sebagai sifat. Kata Syekh Ibrahim As-Samanudi dalam Tuhfah Samanudiyah bait 43 beliau mengatakan wa minal khayshum gunnatun nun mutlaqan wal mim. Dari khayshum, dari pangkal hidung itu muncul gunnahnya nun dan mim secara mutlak. Ini gunnah sebagai sifat. Tapi gunnah juga bisa dihukumi sebagai hukum tajwid. Contohnya apa? Ketika dia pembahasan nun tasydid mim tasydid. Nah, dalam banyak literatur kita rumuskan bahwa gunnah ini punya empat rukun. Ya, gunnah itu punya 4 rukun. Jadi yang pertama hiya sautun yakhruju minal khayshum. Ya, rukun pertama dari gunnah adalah suaranya keluar dari rongga hidung. Ya, suara keluar dari rongga hidung. Dan ini mutlak ya, ini muttafaq. Ini disepakati oleh para ulama. Kemudian yang kedua adalah watakunu musahibatun linnuni wal mimi fi kulli ahwalihima. Gunnah ini melekat. Ini rukun kedua, yakni gunnah itu senantiasa melekat pada nun dan mim fi kulli ahwalihima. Pada setiap keadaannya. Ya, pada setiap keadaannya. Loh Ustaz, berarti nun berharokat ada gunnahnya? Ada gunnahnya. Ya, dan ini muttafaq. Ini perkara yang muttafaq, ini perkara yang disepakati. Sehingga para ulama sebagian memberikan catatan illa anna tulaha yakhtalif bihasbi wud'ihima. Ya. Akan tetapi kekuatan gunnahnya memang berbeda-beda, ya, tergantung kondisinya. Tapi ada gunnahnya, ya, tapi ada gunnahnya. Sehingga penyebutan kalau tadi kita bahas idgham bila gunnah itu penyebutan sebenarnya penyebutan yang kurang tepat. Ya, kenapa? Karena nun sukun gimana pun keadaannya mesti gunnah. Itu nun sukun gimana pun keadaannya mesti gunnah. Tapi kita sendiri juga bingung mau menyebut apa. Itu untuk membedakan yang ditahan lama sama yang tidak ditahan, kan gitu. Nah, para ulama belum membuat satu penyebutan tersendiri. Ya. Jadi masalahnya nun sukun atau tanwin, nun sukun dan mim itu mesti punya gunnah apapun keadaannya. Nah, yang jadi problem penyebutan idgham bila gunnah ini berarti masalah. Ya. Tanpa adanya gunnah di sini bermakna tidak ditahan lama. Tuh. Jadi durasi gunnah, kekuatan gunnah itu beda-beda ya. Kekuatan gunnah itu beda-beda. Sebagian ulama ada yang membagi kekuatan gunnah itu 2, 3 dan seterusnya. Cuma yang mau kita bahas adalah di sini pendapat yang membagi gunnah itu menjadi 4 tingkatan ya. Gunnah dibagi menjadi 4 tingkatan. Yang tingkatan pertama adalah gunnah akmal. Gunnah yang sempurna. Ya, gunnah akmal. Sangat-sangat sempurna. Yaitu apa? Ketika nun dan mim bertasydid. Ya, jadi gunnah akmal, gunnah yang sangat sempurna yaitu ketika nun dan mim bertasydid. Dan atau saat idgham bi gunnah. Ya. Saat idgham bi gunnah.
Nah, ini gunahnya akmal. Ini gunah yang sangat sempurna, durasinya paling kuat. Durasi. Baik. Kemudian yang kedua adalah gunah kamil. Ya, gunah kamilah atau gunah kamil. Yaitu gunah yang sempurna, satu level di bawahnya. Yaitu ketika nun atau mim dibaca ikhfa. Ya, ketika nun dan mim dibaca ikhfa, maka dia termasuk gunah kamilah, bukan gunah akmal. Naam. Kemudian yang ketiga ada gunah nakisoh, gunah yang kurang. Ya, kapan dia? Ketika nun sukun atau mim sukun dibaca izhar. Ya, ketika nun sukun atau mim sukun dibaca izhar. Afan tadi yang kamil itu kombinasi sama wasat. Yang kamil itu kita ulangi ya. Gunah level 1 atau tingkatan pertama adalah gunah akmal. Ketika nun bertasydid, mim bertasydid, dan juga ketika idgham bi gunnah. Ya, ketika idgham bi gunnah. Itu gunah akmal. Kemudian ada gunah kamilah. Ketika nun dan mim dihukumi ikhfa. Ya, ketika nun dan mim dihukumi ikhfa, maka dia gunnah kamilah. Kemudian yang ketiga, ada gunnah nakisoh. Ya, gunnah nakisoh atau gunnah yang kurang. Yaitu ketika nun dan mim sukun, dibaca izhar. Ya, ketika dihukumi izhar, maka dia gunnahnya nakisoh. Kemudian yang keempat, ada gunnah ankos. Ya, gunnah ankos, ya, ini gunnah yang sangat kurang. Kapan? Ketika nun dan mim mutaharrik atau berharokat. Ya, sehingga apapun keadaan nun dan mimnya, tetap statusnya bi gunnah. Ya, karena gunnah itu fi kulli ahwalihima. Melekat pada keduanya apapun keadaannya. Itu rukun kedua ya. Jadi rukun pertama keluar dari khaisum, rukun kedua dari gunnah adalah melekat senantiasa ada pada nun dan mim. Taib. Rukun gunnah ketiga adalah hiya sautun aghannu la amala lil lisani fi. Ini dijelaskan oleh Imam Abu Yahya Zakaria Al-Ansari, wafat 926 Hijriah. Hiya sautun aghannu la amala lil lisani fi. Yaitu suara gunnah tidak melibatkan kerja lidah. Nah, jadi kalau nanya ketika gunnah itu lidahnya kemana? Lidahnya nganggur. Ya, lidahnya nganggur. Tidak melibatkan kinerja lidah saat mengucapkan gunnah. Nah, rukun keempat, beliau ini masih sama dijelaskan oleh Abu Yahya Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Ad-Daqaiq Al-Muhkamat fi Syarhil Muqaddimah. Ya, beliau mengatakan, kila dikatakan syabihun bisautil ghazal idza dha'a waladuha. Suaranya mirip suara gunnah, kata beliau, itu mirip suara rusa betina yang kehilangan anaknya. Ya, meskipun kita sendiri, mungkin saya ya, belum tahu suara Al-Ghazal ya, rusa betina kehilangan anaknya itu bagaimana. Tapi itulah yang disampaikan beliau ya, terkait suara gunnah. Nah, sip. Kok malah. Nah,
Bisa cek. Suara saya jelas? Halo, halo. Ustaz, jelas. Jelas, Ustaz. Sip. Sempat keluar, sempat hilang pembahasan nggak tadi ya? Iya, Ustaz. Sampai mana terakhir? Seperti itu tadi apa? Entah betina. Begal. Oh ya udah selesai berarti. Sip. Bisa dilanjut Mas Mujahid, tafadhol. Mas Fakih udah hadir ini. Ustaz. Ayo, ayo, aja. أحكام الميم الساكنة والميم إن تسكن تجي قبل الهجا لا ألف اللينة لذي الحجا أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إخفاء إضغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. Dia menjelaskan wal mimu intas kuntaji qabla al-hija la alifin layyinatin lidzil hija. Ya. Jika huruf mim terletak sebelum semua huruf hijaiyah kecuali alif layyinah. Ya, alif layyinah maksudnya kecuali alif mad. Maka hukumnya ada 3 kata beliau. Ya. Ikhfa, idgham, izhar. Ada ikhfa, ada idgham, ada izhar. Gak ada iklab. Ya. Kalau nun sukun tanwin ada iklab. Kalau mim tidak ada iklab. Taib. Fal awwalul ikhfa 'inda al-ba. Wa sammiha asy-syafwiyyu lil qura. Yang pertama adalah ketika ketemu dengan ba maka dihukumi dengan ikhfa syafawi. Ya, dihukumi sebagai ikhfa syafawi. Contoh, yutafu 'alaihim bika'sin min ma'in. Nah, dihukumi dengan ikhfa syafawi. Taib. Kemudian wasani idghamun bimisliha. Kemudian yang kedua ada idgham mutamasilain. Ya, idgham mutamasilain. Wasami idghaman shaghiran ya fata. Tapi disebut juga dengan idgham shaghir. Ya, jadi kalau nama lengkapnya namanya mutamasilain shaghir. Ya, mutamasilain
Shogir. Lebih lengkap lagi namanya kalau mim ketemu mim itu idgham mutamasilain shogir kamil bi gunnah. Ya. Mutamasilain shogir kamil bi gunnah. Mutamasilain itu kenapa disebut mutamasilain? Mutamasilain itu karena makhrajnya sama, sifatnya sama. Ya. Huruf yang makhrajnya sama, sifatnya sama, maka sebut dengan mutamasilain. Disebut dengan shogir itu maksudnya adalah ketika huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Ya. Huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Jadi ada nanti dibahas ya di bab berikutnya ya. Baik, kalau gitu kita nggak melebar dulu. Nah, kemudian yang ketiga beliau menyebutkan wasalisul ilharu fil baqiyah. Hukum yang ketiga adalah ilhar syafawi. Ya. Hukum yang ketiga adalah ilhar syafawi. Nah, adapun beliau, kenapa beliau menyebutkan wal mimu intas kuntaji qoblal hija la alifin layyinatin lidil hija. Ketika mim sukun ketemu alif layyinah, ketemu alif mat, itu maka nanti hukumnya berbeda. Ya, hukumnya berbeda. Alif layyinah itu apa? Alif layyinah itu alif mad. Ya, alif layyinah itu alif mad dan dia makhrajnya jauf. Ya, dia makhrajnya jauf. Mungkin tidak mim sukun ketemu alif layyinah? Jawabannya tidak mungkin. Ya. Mim sukun tidak mungkin ketemu alif layyinah. Tidak mungkin ketemu alif mad. Mim sukun itu. Yang masih memungkinkan adalah ketika mim sukun ketemu hamzah qata. Nah, itu masih mungkin. Contoh, alaihim a'anzartahum am. Ya, tahum am. Alaihim a'anzartahum. Nah, itu mim sukun ketemu hamzah qata. Atau bisa juga mim sukun ketemu hamzah wasol. Contoh, alif lam mim. Allahu la ilaha illahu. Nah, ini masih mungkin. Tapi kalau ketemu alif layyinah, ini tidak mungkin. Adapun terkait barusan, alif lam mim, Allahu la ilaha illahu. Nah, di surah Ali Imran, ini cara bacanya kalau mau antum sambung, ini ada dua cara baca. Ya, kalau sambung. Yang pertama dengan memanjangkan matnya tetap 6 harokat. Dan mim yang mim sukunnya itu diganti menjadi harokat fathah. Ya, karena iltiqa'u sakinain. Ya, bertemu dua sukun. Jadi bunyinya mima. Ya, mima. Mimallah. Alif lam mim Allahu la ilaha illahu. Atau cara kedua dengan mimnya dua harokat. Alif lam mim Allahu la ilaha illahu. Nah, caranya seperti itu. Kemudian beliau menyampaikan wahdhar la dawawin wafa an takhtafi li qurbiha wala tahadi fa'rifi. Kata beliau hati-hati pada huruf waw dan fa. Ya, hati-hati jangan disamarkan. Kenapa? Karena li qurbiha. Karena makhrajnya berdekatan. Ya, karena makhrajnya berdekatan. Dan ini kalau bagi orang kita mungkin tidak ada masalah ya. Mim ya mim, fa ya fa. Tapi kalau bagi lisanul Arab ini sedikit memiliki masalah di situ. Nah, lanjut Mas.
Ayo. أحكام لام ولام الفعل للام الحلان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل 4 مع 10 خذ علمه من من ابغ حج من ابغ حجك وخف عقيمه ثانيهما إدغامها في 4 و10 أيضا ورمزها فعي طيب ثم صل رحمة تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم واللام الأولى سمها قمرية واللام الأخرى سمها شمسية وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى. Di sini beliau membahas hukum lam walam fi'lil. Tapi di dalam Al-Quran sendiri, lam itu ada beberapa jenis. Ya. Kalau ini kan mungkin kita biasa kenal, ini pembahasan lam syamsiah dan lam qamariyah. Betul. Ya. Karena sudah masyhur, nggak perlu kita bahas. Jadi dalam Al-Quran, huruf lam itu ada beberapa jenis, ada 4 jenis. Ada 4 jenis huruf lam. Ya, huruf lam tok, nggak pakai keterangan lam sukun. Yang pertama adalah huruf lam muqatta'ah. Ya, huruf lam muqatta'ah. Ini jenis pertama. Apa itu huruf lam yang ada pada huruf-huruf muqatta'ah? Alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim shad. Nah, itu lam muqatta'ah. Ada juga jenis kedua yaitu lam hijaiyah asli. Ya, lam hijaiyah asli. Lam hijaiyah asli. Contoh apa? Contoh khalaqa, lam yalid, wa lam yulad. Itu hijaiyah asli. Ya, memang aslinya dan memang dia huruf hijaiyah dan bacanya seperti itu. Ya, fathah, fathah, kasroh, kasroh, domah, domah. Nah, dan dimaksud asli itu bagaimana? Asli itu meninjau pada karakter lam. Karakter huruf lam itu kan istifal, infitah, tipis. Ya, karakternya tipis. Makanya bacanya ya tipis. Khalaqa, al-falaqa. Ya, bukan al-falaqa. Kemudian jenis ketiga ada namanya hijaiyah far'i. Ya, hijaiyah far'i. Yaitu apa? Hijaiyah far'i atau lam taghlil. Ya, lam taghlil. Lam yang dibaca tebal. Yaitu pada lafzun jalalah. Allah. Nah, di situ lamnya tebal. Allah. Wallah. Nah, adapun billah masuknya lam hijaiyah asli. Qul huwallah, huwallah. Nah, itu masuknya hijaiyah far'i. Apakah hanya di lafzun jalalah? Tentu tidak. Ya, kalau dalam riwayat kita hanya di lafzun jalalah. Tapi kalau dalam riwayat yang lain, yaitu riwayatnya Imam Warsh, An-Nafi Al-Madani, pada kata contoh misalkan as-salah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, contoh lagi, wa man adhlamu mimman iftara wa man adhlamu wa man azlama, aslinya menjadi wa man azlamu. Nah, itu lam taghlil, ya, lam tebal. Kemudian jenis keempat, ya, jenis huruf lam yang keempat yang ada pada Quran adalah lam mahdzuf. Ya, lam mahdzuf, yaitu huruf lam yang terhapus secara rosem.
Ya, huruf lam yang terhapus secara rosam. Kapan ini lam mahdzuf? Lam mahdzuf itu ketika antum menemui lafat wal laili atau semua lafat al laili. Ya, al laili. Itu harusnya lamnya ada 3 di lafat itu. Alif, ya kan? Itu kan lafat, itu kan kata aslinya kan lail, yakni malam, ya kan? Lail ditambahi alif lam ta'rif di depannya. Nah, adapun secara penulisan rosmnya, lam di depan itu cuma 1 dan di belakang 1. Ya, harusnya lam di depan 2, yaitu dari al-lail itu, lail itu sendiri dan juga dari alif lam ta'rif. Tapi karena ini Al-Quran dan sudah ditetapkan bahwa tauqifinya terhapus, ya, maka dihapus, maka disebut dengan lam mahdzuf. Ya, jadi dalam Al-Quran jenis huruf lam itu ada 4. Ya, jenis huruf lam ada 4. Nah, adapun kalau lam sukun itu ada banyak, ya, lam sukun itu ada banyak. Karena ini meninjau dari nahwunya juga, nanti ada lam ta'rif, ada isim, fiil, huruf, ada lam amr, dalam asli. Nah, kemudian baik yang cara kita gampang menandai mana lam syamsiah, mana lam qamariyah adalah antum perhatikan antara penyebutan al-qamar dan asy-syams. Jadi kalau lamnya lebur, lamnya hilang, lamnya tidak dibaca, berarti dia lam syamsiah. Ya, kenapa kok dinamakan lam syamsiah? Itu ibaratnya tuh gini loh. Matahari itu kan karakternya kuat, ya. Matahari itu kan karakternya kuat, panas, ya. Sinarnya itu mampu menghalau apapun. Nah, saking kuatnya huruf ini sampai mampu menghilangkan huruf lam, maksudnya itu gitu. Makanya saking kuatnya huruf shin sampai mampu menghilangkan huruf lam yang ada sebelumnya, yaitu yang aslinya al-syamsu menjadi asy-syamsu. Adapun al-qamar, karena qamar ini bulan ini sifatnya redup, ya, tenang, cahayanya enak, maka dia tidak menghilangkan satu esensi dari huruf lainnya. Karena makanya dinamakan alif lam qamariyah. Maka bunyinya al-qamar, bukan ab-qamar. Nah, namun hati-hati ketika ketemu lam-lam asli. Ya. Contoh misalkan huruf ta itu termasuk pada golongan alif lam syamsiah. Ya, tapi kalau taknya di situ pada lafat yaumal taqal jam'an, maka lamnya tetap dibaca lafat iltaqa. Kenapa? Karena iltaqa di situ bukan alif lam, tapi dia memang lamnya lam asli. Taib. Dan terkait huruf alif lam ini, ya, nanti antum akan dapati beberapa lafaz dalam Al-Quran. Ya. Contoh misalkan lafaz ashabul aikah. Ya, ashabul aikah. Nah, antum buka pada surah Asy-Syu'ara ayat 176 dan juga surah Shad ayat 13, maka al-aikah, ya, ashabul aikah, al-aikah di situ ditulis tanpa alif depannya, ya. Asy-Syu'ara 176 atau Shad 13. Nah, kalau antum mau ibtidak situ, maka tetap bacanya al-aikah, bukan al-laikah. Ya. Atau hati-hati juga pada lafaz summal yaqdu. Summal yaqdu, kalau antum mau ibtidak tanpa menggunakan lafaz summa, itu kan lamnya sukun. Gimana bacanya? Liyaqdu, karena dia lam amr. Ya, liyaqdu. Atau misalkan contoh bacaan gharib lainnya adalah al-ismu, bi'salismu. Kalau ibtidak dari kata al-ismu bagaimana? Ada yang tahu ini? Boleh buka mikrofonnya? Kalau Gimana kalau al-is
Kalau dimulai dari al-ismu ya Ustaz. Ya, Al ke kecuali dimulai dari bi'sal ismu baru bi'sal ismu. kalau membaca al-ismu, tok gimana? Al-ismu aja. Al-ismu. Nah, kalau membaca dari al-ismu, bisa dibaca dengan lismu saja, atau bisa juga dibaca alismu. Ya. Al-ismu. Lismu tok atau alismu. Oke, lanjut. Gilirannya fakih Tad. Ya, fakih. Betul. Mana orangnya? Ya. Fil mislaini wal mutaqaribaini wal mutajanisaini. In fis sifati wal makhariji ittafaq. Harfani fal mislani fihi ma ahaq. Wa iyakuna makhrajan taqaraba. Wa fis sifati ikhtalafa yulaqaba. Mutaqaribaini aw yakuna ittafaqa. Fi makhrajin duna sifati hukkiqa. Bil mutajanisaini thumma insakan. Awwalu kullin fas-saghira samiyan. Aw hurrikal harfani fi kullin faqul. Kullun kabiru wafhamanhu bil musul. Oke. Beliau menegaskan kalau sifat dan makhrajnya sama maka disebut mutamasilain. Ya, kalau sifat dan makhrajnya sama disebut mutamasilain. Kenapa begitu? Kenapa nggak langsung to the point aja kalau hurufnya sama mutamasilain? Oh, belum tentu. Ya, huruf sama belum tentu mutamasilain. Huruf sama bisa jadi mutabaiden. Contoh, kenapa gini, anak mau ngasih gambarannya. Ketika huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat, maka biasanya idgham atau ditulis dengan tasydid atau diidghamkan lah. Contoh misalkan lafaz dzalika bima asaw wa kanu itu asaw wa kanu itu pakai tasydid. Ya, idgham. Jadi ketika huruf pertama sukun, huruf kedua mutaharrik, hurufnya sama, biasanya idgham. Tapi kenapa pada lafaz fi yaumin atau fi yauma idzin tidak idgham? Kenapa tidak idgham itu? Ada yang tahu? Itu untuk membedakan ini apa mat asli sama huruf ya di kata setelahnya itu namanya mat tamkin. Kita nggak bahas mat tamkinnya. Kenapa dia nggak idgham? Untuk membedakan Apa Syarat yang dibedakan? Syarat mat. Ya sukun sebelum kasroh, waw sukun sebelum dhammah. Itu syaratnya terpenuhi. Fi yau. Nah, fi fa kasroh ya sukun. Ini nggak bicara sama matnya, ini bicaranya sama fi yauma idzin. Ya sukun pada fi, kenapa tidak idgham menjadi fi yauma idzin, tapi justru membaca fi yauma idzin. Paham nggak? Kenapa tidak dibaca fi yauma idzin? Padahal dzalika bima asaw wa kanu idgham. Inna wali idgham. Nabiyina idgham ya-nya. Kenapa tuh? Dilupakan. Karena jawabannya adalah karena di situ sama-sama ya, tapi beda sifatnya, beda makhrajnya. Ya, meskipun sama-sama huruf ya. Yang satu pada lafadz fi itu ya-nya ya maddiyah. Makhrajnya jauh. Ya. Makhrajnya jauh. Apa itu jauh? Jauh adalah jauh rongga hidung. Rongga mulut. Jauh rongga mulut. Ya. Al-khala, masih ingat nggak bahasa saya?
Jauf itu al-khala alladzi bidakhilil fam wal hal. Rongga kosong antara mulut sampai tenggorokan. Rongga kosong. Tapi kalau lafadz yauma idzin, ya-nya ya asli. Ya asli. Makhrajnya mana? Makhrajnya huruf ya, yakni wastul lisan, tengah lidah. Sehingga yang satu makhrajnya jauf, yang satu tengah lidah. Ketemu tidak? Tidak ketemu. Yang satu mengharapkan kekosongan, ya kan? Al-jauf itu menuntut kekosongan. Nggak boleh ada apa-apa. Tapi yang wastul lisan menuntut ada tengah lidah. Nah, jadi fundamentalnya sudah nggak ketemu, maka nggak bisa itu kom. Itu. Maka statusnya apa? Mutaba'iden. Ya. Itulah kenapa beliau mendeskripsikan mutaqariben itu, mutamasilen itu sepakat makhrajnya, sepakat sifatnya. Ya. Itu ya. Kenapa nggak langsung pakai kalimat simpel? Penting hurufnya sama. Oh, belum tentu. Nek hurufnya sama belum tentu mutamasilen. Tergantung kedudukannya. Meskipun jane ya kalau kita mau telaah lagi yang jadi masalah cuma huruf mat aja. Ya. Waw ketemu enggak, mim ketemu mim, nun ketemu nun, ain ketemu ain, sama aja kedudukannya tetap mutama silen. Ya, tapi kalau ya ketemu ya, nanti perlu dilihat ya-nya ini kedudukannya apa nih. Kalau alif ketemu alif, mutama silen. Karena alif ini enggak ada duanya. Ya, satunya hamzah. Baik. Adapun mutaqaribain kata beliau makhrajnya berdekatan ya dan sifatnya berbeda. Jadi kalau mutajanisen sebelumnya ya, mutajanisen itu satu makhraj. Satu makhraj beda sifat disebut dengan mutajanisen. Tinggal satu atap beda karakter. Ya, contoh di tengah lidah ada jim, shin, ya. Beda karakter semua, tapi statusnya mutajanisen karena tinggal satu rumah, satu atap. Tep. Nah, kemudian kalau sudah beda rumah, beda makhraj, ya, makhrijul huruf ada 17 ya. Pendapat yang mu'tamad. Ya, pendapat yang mu'tamad ada 17. Meskipun nanti detailnya kita bahas pas Jazari. Kalau beda makhraj, statusnya antara mutaqaribain atau mutajanisen. Para ulama tidak menyebutkan rumusnya, kapan dikatakan dekat, kapan dikatakan jauh. Ya. Kapan dikatakan dekat, kapan dikatakan jauh. Kadzabat Samud, huruf ta dengan sa. Nah, itu mutaqaribain atau mutaba'iden. Nanti dulu ya, cara menghukuminya bagaimana untuk mutaqaribain mutaba'iden ini. Ini kan jauh dekat itu kan tidak baku ya. Jauh dekat itu tidak baku. Maka cara menghukuminya dan para ulama tidak memberikan rumusan. Kalau selisih dempelan pas itu berarti mutaqaribain. Kalau selisih dua makhraj masih mutaqaribain. Kalau sudah dua makhraj lebih mutaba'iden tidak. Ya, para ulama kita bisa memetik dari riwayat-riwayat yang sampai kepada kita secara mutawatir. Rumusnya adalah kalau mutaqaribain itu berarti bisa idgham. Ya. Ketika bisa idgham antara huruf rumah satu dengan rumah lain, makhraj di sini dengan makhraj di situ, maka statusnya mutaqaribain. Tapi kalau tidak bisa idgham, maka statusnya mutaba'iden. Itu dalam qiraat apapun ya, dalam qiraat apapun. Jadi ini pembahasan general antara mutaqariban atau mutaba'iden, tidak terikat riwayat tertentu. Nah, kalau kita lihat kadzabat Samud dibaca dibaca izhar kan gitu. Tapi apakah dia mutaqariban? Jawabannya dia mutaqariban karena pada riwayat yang lain dibaca idgham. Kadzabat Samud. Kadzabat Samud. Nah, jadi seperti itu. Baik nanti idghamnya secara nakis ataupun idghamnya secara kamil. Nakis itu contoh basalta ma faradtum. Nah, kalau kamil abadtum. Nah, itu kamil. Nah, jadi seperti itu. Baik, lanjut Mas. Aqsamul mad wal maddu asli wa far'i lahu wa sammi awalan tabi'iyyan wa hu
ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب بل أي حرف غير حمز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا حروفه ثلاثة فاعيها من لفظ واي وهي في نوحيها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها الياء وواو سكينا إن انفتاح قبل كل أعلنا. Baik. Masih beliau membagi aqsamul mad. Mad itu cuma ada dua. Ya kata beliau. Kalau enggak asli berarti far'i. Kalau asli namanya mad tabi'i. Ya, kalau asli namanya mad tabi'i. Kenapa? Apa itu mad tabi'i? Kalau mad tabi'i kita akan menerjemahkan kepanjangan ya. Anda mau kasih satu bahasa simpel untuk mendeskripsikan mad tabi'i. Mad tabi'i adalah huruf mad yang tidak bertemu dengan sebab. Itu disebut dengan mad tabi'i. Makanya beliau menegaskan ma la tawaqqufun lahu ala sabab wala bidunihil hurufu tujtalab. Mad tabi'i itu adalah mad yang tidak ketemu dengan sebab. Nah, kemudian timbul pertanyaan, sebabnya itu apa maksudnya sebab? Jadi sebab mad itu ada 4. Ya, sebab mad itu ada 4. Yang pertama adalah tasydid. Ya, yang pertama tasydid. Nah, kalau ada huruf mad ketemu tasydid, maka mesti dipanjangkan, nggak jadi tabi'i dia. Contoh waladdo ketemu lam tasydid, maka panjang 6 harokat waladdallin. Nah, sebab kedua adalah sukun asli. Ya, sebab kedua sukun asli. Contoh al-ana. Al-ana sukun asli. Nah, sebab ketiga adalah sukun arid. Ya. Tambahan. Kalau mad ketemu tasydid ataupun ketemu sukun asli, maka kadarnya 6 harokat. Ya, kadarnya 6 harokat dan dihukumi lazim. Ya, kalau huruf mad ketemu tasydid ataupun ketemu sukun. Kadarnya 6 harokat dihukumi lazim. Kalau ketemu sukun arid, namanya mad arid lis sukun. Kadarnya boleh 2, 4, 6. Ya, boleh 2, 4, 6. Nasta'in al-alamin li'ilafi Quraisy li'ilafi Quraisy li'ilafi Quraisy. Nah, boleh 2, 4, 6. Sebab keempat ya, sebab mat yang keempat adalah ketemu hamzah. Ya, baik hamzahnya satu kata ataupun hamzahnya dalam 2 kata yang berbeda, ini menjadi sebab berubahnya mat tabi'i. Ya, idza jaa nasrullah. Inna a'tayna ha umqra'u ya ayyuha. Nah. Lanjut Mas. Ahkamul mad. Lil maddi ahkamun salasatun tadum wahyal wujubu wal jawazu wal luzum fawajibun in jaa hamzun ba'da mad fi kalimatin wa dha bi muttasil yu'ad wa jaizun maddun wa qasrun in fusil kullun bi kalimatin wa hadzal munfasil wa mithlu dha in aradus wa mithlu dha in aradas sukunu waqafan ka ta'lamuna nasta'inu au quddimal hamzu 'alal maddi wa dha badal ka amanu wa imanan khudha wa lazimun inis sukunu usila waslan wa waqfan ba'da maddin tuwila. Di sini beliau menjelaskan hukum mad, ahkamu mad lil maddi ahkamun salasah. Ya, hukum mad itu ada 3. Yang pertama fawajibun. Ya, yang pertama adalah hukumnya wajib. Ya, fawajibun.
Mat. Jadi hukum mat itu cuma ada 3. Keluar dari 3 namanya tabi'i. Ya. Keluar dari 3 ini namanya tabi'i. Yaitu apa? Wajib yang pertama. Wajib ini bermakna harus dibaca lebih dari 2 harokat. Ya. Kalau dalam mileu qiraat asyrah, mat wajib itu kadarnya antara 4 sampai 6 ya. Antara 4 sampai 6 itu mat wajib. Jadi ada yang membaca 4 harokat, ada yang membaca 5 harokat, ada yang membaca 6 harokat. Tapi kalau dalam Hafaz an Asim Tariq Syatibiyah kadarnya cuma 4 atau 5 harokat saja. Ini untuk mat wajib. Ya, yang baca 6 harokat siapa? Yang baca 6 harokat ada Hamzah, kemudian ada Warsh. Nah, ini duo ini yang panjang-panjang. Ya. Nah, kemudian hukum kedua adalah wajais. Ya, mat jais. Ya, mat yang dihukumi jais. Mat jais ini tidak selalu mat jais munfasil. Ya. Arid lis sukun termasuk mat jais. Ya. Mat arid lil idgham termasuk mat jais. Apa itu mat arid lil idgham? Contoh dalam qiraat dalam riwayat Imam As-Susi. Ya. Alam tara kaif fa'al rabbuka bi'ad. Nah, kaif itu bisa dibaca 2, 4, 6. Mat arid lil idgham namanya. Ini jais. Sehingga makna jais adalah apa? Kalau makna arid tadi kan harus dibaca lebih dari 2 harokat. Adapun dalam riwayatnya ada mulai dari 4 sampai 6 harokat. Kalau mad jais ini boleh dibaca 2 harokat atau lebih. Ya, pengertiannya hukum jais adalah boleh dibaca 2 harokat atau lebih. Yang membaca 2 harokat contoh qiraatnya Ibnu Katsir ya. Pendek-pendek. Atau riwayat As-Susi dari Abu Amr dan lain sebagainya. Yang membaca 3 harokat ada ya. Jadi kalau mad jais ini mulai dari 2 sampai 6 ya. Kalau dalam dunia qiraat asyrah mulai dari 2 sampai 6. Yang membaca 3 harokat siapa? Yang membaca 3 harokat itu ada qalun. Tapi dalam asyrah
Nah, ini apa ini? Sabar Mas. Apa ini? Tamat. فلسان اعترافي Hmm? Lu? Yo, yo. Ini apa ini? Duh, Tinggal lu.
Cek. Bismillah. Suara Ana jelas? Jelas, Ustaz. Sampai. Bismillah. Sampai mana tadi ya? Insyaallah. Baik, kita percepat saja. Bismillah. Jadi hukum mat itu ada 3 ya. Ada wajib, kemudian jaiz, dan juga yang ketiga adalah namanya hukumnya lazim. Ya. Lazim itu ketika ketemu sukun asli atau tasydid, baik saat wasol ataupun waqaf, maka dia dibaca mat atau tawil atau isba 6 harokat. Nah, bisa dilanjut matanya, Mas. Aqsamul madil lazim. Aqsamul lazimin ladayhim arba'ah. Wa tilka kilmiyyu wa harfiyyun ma'ah. Kilahuma mukhaffafun musaqqalu. Fahadhihi arba'atun tufassalu. Fa in bi kilmatin sukunun ijtama' ma' harfi mahdin fahwa kilmiyyu waqa'. Au fi sulasiyil hurufi wujida. Wal maddu wastuhu fa harfiyyun bada. Kilahuma musaqqalun in udghima. Mukhaffafun kullun idza lam yudghama. Wal lazimul harfiyyu awwalas suwar. Wujuduhu wa fi samanin hasar. Yajma'uha hurufu kam asal naqas. Wa ainu dhu wajhaini waqtulu akhas. Wa ma siwal harfi sulasi la alif. Famadduhu maddan tabi'iyan ulif. Wa dhaka aidun fi fawatihis suwar. Fi lafzi hayy tahirin qadin hasar. Wa yajma'ul fawatihal arba'ashar. Silhu suhairan man qata' kadhastahar. Wa tamma dhannatmu bihamdillahi ala tamamihi bila tanahi. Abiyatuhu naddun badali dhinnuha. Tarikhuha busra liman yunkinuha. Summa salatu wassalamu abada ala khitamil anbiya'i ahmada. Wal ali wa sahbi wa kulli tabi'i wa kulli qari'in wa kulli sami'i. Masya Allah. Selanjutnya beliau membahas tentang mat lazim ya. Mat lazim ini ada 4 jenis. Nah, Qadarullah lagi banyak kendala, sinyalnya lagi hilang dari ini. Mat lazim itu ada 4 jenis. Ada mat lazim harfi, ada mat lazim kilmi. Kalau harfi itu untuk huruf muqatta'ah, kalau kilmi itu untuk selain huruf muqatta'ah. Nah, Ana kasih rumus simpel aja ya. Nah, kalau apakah musaqqal atau mukhaffaf? Kalau antum dapati di situ ada tasydid, berarti musaqqal. Ya. Kalau ditulis tanpa tasydid, maksudnya enggak ketemu tasydid, berarti mukhaffaf. Contoh musaqqal harfi alif lam mim. Itu musaqqal. Nah, ada tasydid. Tasydid di situ bermakna ditandai sebagai idgham. Ya, ditandai karena idgham. Nah, contoh musaqqal kalimi atau kilmi Allahu khairun amma yusyrikun. Baik. Contoh musaqqal lagi ghaira mudhar. Nah, tapi kalau tidak ketemu tasydid, ketemunya sukun, maka mukhaffaf. Contoh ana. Nah, itu mukhaffaf.
Baik. Contoh mukhaffaf yang harfi apa? Contoh mukhaffaf yang harfi hamim. Nah, karena tidak ada tasydid berarti mukhaffaf. Kalau ada tasydid berarti mustaqal. Kalau kilmi berarti pada selain huruf muqatta'ah. Kalau harfi berarti pada huruf muqatta'ah. Baik. Kemudian masuk kepada khatimah wa tamman nazmu bihamdillah ala tamamihi bila tanahi abiyatuhu naddun badali dzin nuha tarikhuhu busyra liman yutqinuha. Baik. Faedah terakhir, nah, di sini ada perbedaan susunan bait ya yang sampai kepada kita riwayatnya antara bait ke-59 dan 61. Nah, bait 59 itu abiyatuha. Bait 61 adalah wal ali was sahbi wa kulli tabi. Baik. Kemudian beliau menjelaskan tarikhuhu tanggal pembuatan manzumah ini busyra liman yutqinuha. Jadi tanggal yang membuat menggembirakan bagi orang yang menguasainya. Ya, ini dijelaskan oleh para ulama, maksudnya adalah di tahun 1198 Hijriah. Ya, tahun dibuat matan Tuhfatul Atfal. Naam. Summa salatu wassalamu abadan ala khitamil anbiya ya Ahmadan. Kemudian salawat wassalam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, para keluarganya dan juga para sahabatnya, wa kulli tabi'in dan para pengikutnya, wa kulli qari'in dan para pembaca Al-Qur'an, wa kulli sami'in dan para pendengar Al-Qur'an. Baik. Setelah selesai pembahasan kita nazam manzumah Tuhfatul Atfal. Naam. Nah, untuk Tuhfatul Atfal sendiri ini kalau dari apa namanya? Dari muaranya ya, dari muaranya ini tersambung pada 5 jalur. Ya. Yang pertama tersambung pada Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Mutawalli, wafat 1313 Hijriah. Nah, jadi kemarin mungkin ada yang bertanya kepada saya juga itu. Maksudnya matan Tuhfatul Atfal tidak tersambung bagaimana? Itu anak belum tahu, Allah Ta'ala alam. Ya, tapi yang anak tahu Tuhfatul Atfal ini bermuara pada 5 orang. Yaitu yang pertama Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Mutawalli, wafat 1313 Hijriah. Kemudian dari jalurnya Syekh Ali Al-Mihi rahimahullahu taala, wafat 1229 Hijriah. Kemudian jalur ketiga ada dari Syekh Mustafa bin Ali Al-Mihi, putra dari Syekh Al-Mihi ini. Kemudian jalurnya Syekh Ahmad bin Ali Al-Mihi, ini putranya beliau juga. Kemudian ada dari jalurnya muhaddisin, yaitu dari Syekh Nasr Al-Hurini. Nah, wafat di tahun 1291 Hijriah. Taib, adapun nazam ini kita dapatkan dari Syekh Abu Sofia dan beliau sendiri sebenarnya banyak ya. Jalurnya banyak, cuma kebanyakan nggak disebutkan. Ya, adapun yang disebutkan silsilahnya lengkap, ya lengkap. Itu hanya dari yang Anda sampaikan kemarin dari Syekh Muhammad Asy-Syinkiti dan juga dari Syekh Rikrik Auliaur Rahman. Ya. Atau beliau sendiri, guru kami Syekh Abu Sofia itu mendapatkan 13 sanad terkait Tuhfatul Atfal ini. Adapun yang disebutkan hanya 2, di ijazah kami hanya 2 yang disebutkan. Yang lainnya tulisannya misalkan dari Syekh Ad-Doktor Nabil Salam bisa nadihi ila an-nazim. Cuma gitu aja. Nah. Taib. Karena sudah selesai pembahasan, kemudian kita ijazahkan kepada antum kitab ini, ajastukum ijazatan sahihatan bisyurtihal mu'tabar inda ulama ahlul hadis wal asar. Nah, menjalankan kitab Tuhfatul Atfal kepada antum semuanya, dan kami izinkan antum untuk membawakan sanad kami ya yang bersambung kepada yang bersambung pada guru kami dan bersambung pada guru-guru lainnya. Nah,
Baik, kemudian tentunya kedudukan ijazah lisan ini sudah pernah Anda sampaikan ya, kedudukan ijazah lisan ini jauh lebih kuat daripada ijazah tulis. Jadi yang dikuatkan adalah ijazah bil lisan. Adapun yang pengen ijazah tertulis bisa nanti menghubungi saya ya. Dengan syarat antum screenshot ini ya, screenshot kehadiran Zoom-nya ya. Antum screenshot, antum kirimkan saya. Kemudian nanti ada syarat berikutnya. Ya. Baik, adapun jalur kami ya yang kami dapatkan, yang pertama dari Syekh Abu Sofia, kemudian beliau mengambil dari Syekh Ahmad bin Muhammad, dari saya, ini yang kemudian saya dari Syekh Abu Sofia dari Syekh Muhammad Asy-Syinkiti, beliau dari Syekh Muhammad Karim, ya. Syekh Muhammad Karim dari Syekh Muhammad Salim bin Ahmad, ya. Syekh Muhammad Salim bin Ahmad dari Syekh Ar-Rifai Al-Halwani, ini bapaknya sendiri. Kemudian Syekh Ar-Rifai Al-Halwani sanadnya tersambung kepada Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Nah, kemudian ada juga jalur kami yang disebutkan adalah dari saya, kemudian dari Syekh Abu Sofia dari Syekh Al-Musnid, Rikrik Auliyaur Rahman. Beliau dari gurunya Syekh Ma'mar Abdurrahman bin Syekh Al-Habsyi, ya, wafat tahun 1435 Hijriah secara ijazatan. Kemudian Syekh Abdurrahman Al-Habsyi dari Syekh Muhammad bin Abi Nasr Al-Khatib. Syekh Muhammad bin Abi Nasr Al-Khatib dari Syekh Burhan Ibrahim As-Saqa. Syekh Burhan Ibrahim As-Saqa dari Syekh Nasr bin Nasr Yunus. Kemudian dari An-Nazim. Nah, itu pembacaan sanad kami ya, penyampaian sanad kami demikian. Baik. Hada mungkin wallahu taala a'lam bis-shawab. Ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Tafadhal. Jika ada kita cukupkan atafi bihada nahtam bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.